Assalamualaikum Bang Acep. Apa kabar Bang Acep? Apa kabar Ustazah Dwi? Alhamdulillah baik Ustaz. Udah 10 menit loh. Kok nggak mulai-mulai? Langsung kita mulai aja Pak, sambil nunggu yang lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Siap-siap. Ini saya share screen dulu. Udah nampak belum? Apakah sudah nampak? Alhamdulillah udah Ustaz. Siap-siap. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di Zoom ini yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini hingga sampai kepada kita. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang keempat, yang mana pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang akidah, yaitu bagaimana kita mensifati Allah. Kita wajib mensifati Allah dengan 20 sifat yang telah kami terangkan kemarin, yang sesuai yang ada di kitab ini. Kita langsung masuk ke pembahasan intinya, yaitu pembahasan fikih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-habib Ahmad bin Zain rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain. Faslun fi furudil wudu. Jadi pembahasan ini adalah fi furudil wudu. Faslun fi furudil wudu. Jadi rukun-rukun daripada wudu. Furud ini jamak daripada farudun, yang berarti kewajiban-kewajiban. Ya, maksudnya di sini adalah rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam pekerjaan. Sesuatu yang dalam pekerjaan itu namanya rukun. Sedangkan syarat itu yang di luar pekerjaan. Nah, di sini arti farad dalam pengertian ilmu usul fikih itu apa? Ma talabahu asy-syari'u talaban jaziman. Sesuatu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan permintaan yang wajib, yang memaksa, dengan sifat yang memaksa. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya ketika seseorang melakukan fardu, maka hukumnya ketika melaksanakannya mendapatkan pahala, ketika meninggalkan maka mendapatkan dosa, atau berhak dia mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna daripada wudu itu apa? Menurut bahasa, wudu itu berarti al-husnu wal jamal, yaitu kebaikan atau keelokan. Itu menurut bahasa. Tetapi menurut istilah, wudu itu berarti ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusatin. Wudu menurut istilah itu adalah yaitu sebuah nama yang mana untuk membersihkan anggota-anggota yang khusus dengan niat yang khusus. Itu arti daripada wudu secara istilahan. Kemudian
furudul wudu'i sittah. Jadi rukun daripada wudu itu ada 6 menurut mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi menurut mazhab Hanafi, fardu atau rukun daripada wudu itu cuma 4. Ya, nanti kita bahas. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, maka hendaklah mencuci mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tanganmu. Wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, kemudian membasuh membasuh sebagian daripada kepala, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Lah, di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala menerangkan bahwasannya diambil dari ayat ini, maka hukum daripada rukun daripada wudu itu ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Niat itu diambil dari firman Allah idza qumtum. Idza qumtum dalam penafsiran ulama berarti idza nawaitum. Hendaklah kalau jika engkau berniat untuk sholat. Idza nawaitum, diperkuat juga di dalam hadis yang terkenal innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kemudian niat ini teman-teman sekalian di dalam mazhab Syafi'i tempat daripada niat itu adalah ketika membasuh wajah. Nawaitu faradha al-wudu. Tetapi boleh juga niat ketika membasuh kedua tangan, ketika pertama kali membasuh anggota daripada wudu, yaitu dengan niat sunnah, nawaitu sunnatul wudu. Kemudian ketika membasuh wajah baru berniat nawaitu fardhul wudu atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, boleh juga. Atau nawaitu ada'a fardhil wudu. Saya berniat melaksanakan fardhu wudu secara langsung, secara cash. Boleh juga, terserah. Yang penting jangan sampai berniat nawaitu raf'al hadatsil akbar. Karena apa? Karena raf'al hadatsil akbar ini dikhususkan hanya untuk mandi wajib. Tetapi ketika wudu itu hanya mengangkat hadas kecil gitu. Kemudian yang kedua adalah waslu al-wajhi, yaitu mencuci wajah. Wa hadduhu min manabitis sya'rir ra'si ila muntahal lihyaini wadh-dhaqni tulan. Kemudian batasannya itu mana? Yaitu dari tumbuhnya rambut yang di kepala, ini, teman-teman sekalian. Tumbuhnya rambut di kepala, kemudian sampai mana? Sampai sini, sampai daguan sini, sampai dagu. Ini secara vertikal dari sini sampai di dagu sini. Nah, yang bawah nggak kena, nggak ada masalah. Yang penting dagu sebelah sini, tempat tumbuhnya jenggot bagi laki-laki. Nah, situ ya. Kemudian itu secara vertikal, tulan itu artinya vertikal. Wa ardan itu horizontal. Minal udhuni ilal udhuni, dari dari telinga sini kanan sampai telinga kiri, itu batasannya. Jadi kalau digabungin dari sini sampai sini, lah sini. Makanya kemarin ada yang bertanya, apakah dagu perempuan bagian bawah itu adalah aurat? Maka di sini kita kiaskan kepada bagian wajah yang wajib dibasuh ketika wudu. Apakah itu termasuk wajah atau bukan? Ternyata dagu bagian bawah sini bukan termasuk wajah, maka wajib ditutup bagi perempuan. Kemudian
Nah, di sini ada keterangan bahwasanya in kana sya'ru khafifan wajaba ghuslu batin sya'ri wa zahirihi. Ini saya baca syarahnya. Kalau jadi diwajibkan mengguyurkan seluruh air ke muka ini, baik itu bulu-bulu yang tebal maupun yang tipis. Tetapi ada keterangan di sini. Kalau misalkan bulu wajah ini tipis, maka wajib mengalirkan air ke dalam ke dalam rambut ataupun di luar rambut, gitu, tempat tumbuhnya rambut. Tetapi kalau tebal maka cuman diwajibkan zahirnya saja. Misalkan jenggotnya, untuk laki-laki misalkan jenggotnya tebal, maka cukup bagian zahirnya saja yang dibasuh, batinnya tidak perlu. Lah bagaimana cara melihat rambut itu tebal ataupun tipis? Maka bisa dilihat ketika kita ngaca, kelihatan nggak daging yang tempat tumbuhnya jenggot atau kumis dan lain sebagainya itu kelihatan atau tidak. Kalau kelihatan berarti tipis, kalau tidak kelihatan berarti termasuk bulu yang tebal, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wasul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu mencuci kedua tangan sampai siku-siku. Mencuci kedua tangan sampai siku-siku. Lah, bagaimana caranya? Membasuhnya itu bukan dari pergelangan, teman-teman. Jadi membasuhnya itu dari ujung tangan sampai siku-siku. Bukan dari pergelangan, tapi dari ujung tangan sampai siku-siku. Kemudian, lah, siku-siku itu apa? Siku-siku itu majmu'un azmatai al-adudi wa ibrati dzira'i. Jadi siku-siku itu kumpulan dua tulang, yaitu lengan atas dan ujung daripada dzira', ujung daripada hasta. Jadi siku-siku yang sini. Ini kan ada dua tulang yang menonjol. Nah, di situ dua tulang ini wajib dibasuh dan dilebihkan sedikit ke sini. Nah, itu. Kemudian diwajibkan juga mencuci kedua tangan, baik itu rambut maupun kulit maupun kuku. Jadi misalkan di tangannya ada rambutnya, ada bulunya, wajib dibasuh. Misalkan ada kukunya, ya pasti ada kukunya kan, di jari-jari itu wajib kena juga. Kemudian wajib terkena semuanya, teman-teman. Jangan sampai ada tersisa sekecil apapun. Tetapi kalau ada sesuatu yang menghalangi, misalkan bolpen, kecoret bolpen atau apa, itu hendaknya dihilangkan dulu sebelum wudu. Sebelum itu dihilangkan dulu, baru setelah hilang baru berwudu. Tetapi kalau udah dihilangkan susah, maka itu dimaafkan. Tetapi kita harus ada usaha dulu. Lah, ulama di sini ada batasannya. Batasan antara misalkan coretan bolpen itu nggak nyampe 1 dirham. Kalau sekarang dikiaskan ya sama uang recehan lah, uang recehan. Kita ukur uang recehan mungkin segini ya, selogam. Kita taruh, kalau nggak nyampe selogam uang itu maka tidak mempengaruhi kesahan wudhu. Tetapi kalau melebihi daripada logam itu maka mempengaruhi wudhu dan wajib mengulanginya. Seperti itu. Kemudian warrabi'u mashu syai'in min basyrati ra'si aw sya'ratin fi haddihi. Rukun yang keempat itu apa? Membasuh kulit kepala. Basyrati ra'si itu membasuh syai'in, maksudnya sebagian daripada, membasuh bagian daripada kulit luar kepala, aw sya'ratin fi haddihi, atau rambut pada batasan-batasannya. Nah, minimal rambut yang dibasuh itu 1 helai rambut, tetapi syaratnya rambut tersebut itu harus di area kepala sini. Adapun ketika rambutnya sampai pundak misalkan, lah maka ketika cuman membasuh area rambut yang di pundak maka tidak sah. Harus rambut yang berada di area
area kepala sini, area kepala. Nah, ini ada muncul kasus juga, misalkan orang nggak punya rambut buta misalkan, maka diperbolehkan membasuh sebagian daripada kepalanya. Karena di Al-Quran kan disebutkan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, kepala di sini mencakup rambut dan kepala. Kalau ada rambutnya ya diusap rambutnya. Tapi kalau nggak ada rambutnya ya cukup diusap kepala sebagian. Ini yang wajib teman-teman, sebagian. Adapun membasuh seluruh rambut atau seluruh kepala itu sunnah menurut madhab Syafi'i, karena wamsahu biru'usikum kata-kata huruf ba di sini litab'id, untuk sebagian bukan untuk semua. Berbeda dengan pendapat Imam Malik bahwasanya ba di sini menunjukkan semuanya bukan sebagian. Kemudian yang kelima, waslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki itu suatu tulang yang mana dia menonjol, suatu tulang yang menonjol ke samping, itu mata kaki. Itu yang wajib dibasuh. Adapun melebihi itu disunnahkan. Nah, di sini sebutkan di syarahnya fayajibu ghuslu kulli rijlin ma'a ka'baiha wa syuquqiha, dan diwajibkan membasuh seluruh kaki bersama sampai dengan kedua mata kaki dan kedua betis. Maksudnya sebagian dari betis itu wajib dibasuh. Jadi mata kaki misalkan yang nonjol mata kaki. Ini aja lah, ini misalkan ini kaki kan. Ini mata kaki. Lah, ini tuh di atas mata kaki sedikit tuh wajib dibasuh. Enggak nyampe hasta sini enggak, tapi yang wajib di sini mata kaki atau ke atas sedikit lah. Itu yang wajib dibasuh. Ya, hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berwudu, kemudian dia itu meninggalkan sebagian daripada kukunya, dari sebagian kuku kakinya itu tidak dibasuh. Maka Rasulullah SAW melihatnya kemudian menyuruhnya untuk mengulangi wudunya. Itu hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya wajib membasuh kedua kaki. Kemudian yang keenam, as-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Jadi tertib ala hadhil kaifiyah, tertib dari mulai membasuh muka sampai kaki. Enggak sah misalkan kaki dulu baru muka. Dan gimana misalkan muka terus kita lupa langsung kaki, maka kaki itu tidak termasuk langsung dilanjutkan ke tangan. Jadi nggak perlu diulangi lagi teman-teman. Misalkan kita lupa nih basuh kedua tangan. Jadi dari muka sampai dari muka nih, kemudian setelah muka kita lupa basuh tangan langsung ke membasuh kepala. Maka bagaimana? Maka langsung saja membasuh tangan, kemudian kepala, nggak perlu mengulangi lagi. Itu diperbolehkan. Ya begitu teman-teman. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang terakhir ini harus tertib. Nggak boleh kaki dulu baru tangan kayak gitu, harus tertib. Tetapi dalam mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah tidak mewajibkan tertib. Jadi misalkan kita kan rukun di mazhab Abu Hanifah itu 4, yaitu membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, membasuh seperempat daripada kepala atau rambut, kemudian kedua kaki. Itu mazhab Hanafi, dan mereka tidak memasukkan niat dan tertib ke dalam rukun. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran cuma disebutkan 4. Itu menurut mazhab Hanafi cuma disebutkan 4. Sedangkan
ada hadis innamal amalu binniyat, kenapa nggak dipakai Imam Hanafi sebagai dalil? Karena innamal amalu binniyat ini cuman satu sahabat saja yang meriwayatkan. Cuman satu sahabat saja yang meriwayatkan, sehingga hadis tersebut disebutnya sebagai hadis ahad, yang artinya hadis ahad ini tidak boleh mengkhususkan keumuman daripada Al-Quran. Gitu. Begitu pula tertib disebutkan juga di dalam hadis. Tetapi dalam hadis disebutkan bahwasanya mulailah kalian dengan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam hadis. Lah, Imam Hanafi tidak memakai karena itu hadis ahad. Hadis ahad tidak boleh mengkhususkan Al-Quran yang sifatnya mutawatir. Itu teman-teman bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian kita masuk ke waslul janabati, yaitu mandi janabah, mandi besar. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin binaumin aw ghairihi lazimahu waslu jami'i badanihi ma'niyati raf'il janabah. Nah, di sini diterangkan bahwasanya apabila junub ini bisa yaitu mengeluarkan air mani dari kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, min mujama'atin, disebabkan apa? Disebabkan karena jima, yaitu berhubungan intim, atau keluarnya air mani itu disebabkan tidur, misalkan mimpi atau lain sebagainya, atau awwairihi, atau disebabkan selain daripada tidur, misalkan dikeluarkan dengan cara yang sengaja, atau dalam bahasa ininya onani lah. Nah, di sini onani itu hukumnya apa? Hukumnya itu menurut mazhab Syafi'i haram. Karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang mereka itu, orang-orang yang beriman itu menjaga kemaluan mereka. Illa ayatnya itu, kecuali untuk istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Jadi selain daripada itu haram. Tapi ada ulama dari kalangan zahiri, mazhab zahiriyah, membolehkannya karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati rafil janabah. Ya, ketika junub maka wajib mandi. Wajib mandi, mengguyur ke seluruh badan dengan air, dengan niat apa? Dengan niat mengangkat janabah, mengangkat junub tersebut, atau mengangkat hadas besar. Nah, di situ. Kemudian nawaqidul wudu. Kita uraikan satu persatu dulu yang ghusl janabah ini. Nah, di sini diterangkan di syarahnya ini diterangkan bahwasanya matan ini menerangkan ke kita ada dua hal. Yang pertama, sesuatu yang mewajibkan mandi, kemudian rukun daripada mandi. Yang pertama adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Sesuatu yang mewajibkan mandi di dalam kitab dalam kitab Matan Abi Syuja. Ini juga matan mazhab Syafi'i dasar juga, disebutkan bahwasanya ada 6 perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi besar. 3 di antaranya untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian 3 yang lainnya itu khusus perempuan. 3 yang untuk laki-laki dan perempuan itu apa? Yang pertama adalah ketika jima. Intinya ketika 2 alat kelamin laki-laki dan perempuan itu bertemu, maka dia wajib mandi walaupun tidak mengeluarkan air mani. Walaupun hanya menyentuh, itu wajib mandi. Wajib mandi. Kemudian yang kedua, keluarnya air mani, baik itu disengaja maupun nggak sengaja, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan tidak tidur. Lah, bagaimana ketika mimpi, misalkan mimpi junub, tetapi tidak keluar air mani, maka nggak wajib mandi. Tetapi nggak mimpi, tapi kok keluar air mani ketika tidur, maka wajib mandi. Itu. Jadi diwajibkan mandi itu karena keluarnya air mani, bukan karena mimpinya. Kemudian yang ketiga itu apa? Nah, di sini di syarah sini disebutkan
Rasulullah SAW bersabda, minal madhi al-wudu. Keluarnya air madhi itu mewajibkan seorang itu wudu. Tentunya sebelumnya istinja dulu, kemudian wudu. Kemudian wa minal manihi al-waslu. Dan untuk keluarnya air mani itu mewajibkan mandi. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kemudian ciri-ciri daripada air mani. Nah, di sini kita akan menerangkan, akan mendetailkan sedikit. Jadi ciri-ciri air mani itu apa, air madhi itu apa, air wadi itu apa. Itu ada perbedaannya. Air mani, yang pertama air mani. Air mani itu ada 3 alamat. Ini mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali karena fikih ini berkaitan dengan amaliyah kita sehari-hari, terutama toharoh. Makanya bab toharoh ini ditaruh oleh para ulama di bab fikih paling awal itu karena sehari-hari pasti kita melakukannya gitu. Berbeda dengan muamalah, misalkan muamalah jual beli itu nggak setiap hari kita mengamalkan, tetapi masalah toharoh ini setiap waktu, nggak hanya setiap hari, tetapi setiap waktu kita menemuinya. Nah, kita kembali ke air mani. Tanda-tanda air mani itu apa? Yang pertama, keluarnya itu terasa nikmat. Kemudian setelah keluar capek. Itu tanda keluarnya air mani yang pertama. Kemudian yang kedua, tandanya apa? Keluarnya itu dengan menembak. Keluarnya dengan menembak. Kemudian duf'ah ba'da duf'ah. Jadi keluarnya air mani itu secara menembak. Duf'ah ba'da duf'ah. Satu persatu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga apa? Air mani itu ketika dia masih basah, maka baunya itu seperti tepung adonan tepung. Itu air mani ketika basah. Tetapi ketika sudah kering, maka baunya seperti telur yang putih. Nah, itu sudah dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Kemudian, keluarnya air mani itu diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian, wa yajibul ghusl bi khurujil madhi wal wadi. Kemudian, wala yajibul ghusla bi khurujil madhi wal wadi. Dan tidak diwajibkan mandi ketika keluarnya air madhi dan wadi. Air madhi dan wadi. Wa hukmuhuma annahuma najisan naqidhanil wudu' faqat. Dan hukum dari keduanya yaitu air madhi dan wadi itu, keduanya itu hukumnya najis. Sedangkan mani itu apa? Mani itu suci, karena kita semua diciptakan dari sesuatu yang suci. Maka hukum keluar air madhi dan wadi itu hukumnya adalah membatalkan wudhu saja, gitu. Tidak mewajibkan seseorang itu mandi. Nah, di sini alamat daripada madhi itu apa? Madhi di sini itu kata ulama disebutkan bahwasanya kata Ibnu Shalah bahwasanya kalau disebutkan di sini air madhi itu ciri-cirinya itu berwarna kuning, itu air madhi. Tetapi ada ulama yang mendetailkan, terutama Ibnu Shalah, salah seorang ulama besar, bahwasanya ketika di musim dingin, kalau di Indonesia nggak ada musim dingin atau musim panas, adanya musim kemarau dan musim hujan. Kalau di Syam sini ada musim dingin, ada musim panas. Nah, kalau musim panas, maka air madhi tersebut berwarna putih yang kental. Itu ketika di musim dingin, di musim dingin. Tetapi ketika musim panas, air madhi itu keluar warnanya kuning, kemudian encer. Nah, itu bedanya. Ketika musim dingin, air madhi berwarna putih, kemudian kental. Ketika di musim panas, air madhi tersebut berwarna kuning dan encer. Itu begitu, teman-teman. Tetapi disebutkan di sini kalau kalau di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan nggak ada musim panas, nggak ada musim dingin. Tetapi di Indonesia itu termasuk tropis. Artinya misalkan di daerah tersebut itu panas terus. Kalau misalkan di pegunungan ya, dinginnya berterusan, nggak ada panas, nggak ada dingin. Nggak, maksud saya itu nggak ada
misalkan 3 bulan panas, 3 bulan dingin. Tetapi di Indonesia itu misalkan di pegunungan ya dingin terus, kemudian di tempat panas ya panas terus, seperti itu. Kemudian alamat atau ciri-ciri khas daripada madhi itu apa? Dia encer, kemudian juga lengket. Kemudian air madhi itu keluarnya itu bisa jadi dengan syahwat, bisa jadi juga tanpa syahwat. Wala tadaffuk. Nah, keluarnya air madhi itu tidak dengan menembak, tidak dengan menembak. Artinya biasa keluarnya. Dan setelah keluarnya air madhi itu tidak mengakibatkan seseorang itu capek, berbeda dengan air mani. Ketika air mani keluar, maka seseorang itu capek, tetapi berbeda air madhi ketika keluar, maka orang tersebut tidak membuatnya capek gitu. Nah, bisa jadi juga air madhi keluar itu tidak terasa oleh kita, tidak kita rasakan. Dengan air mani ketika keluar maka kita rasakan. Nah, kemudian yang terakhir, ciri khas daripada air wadi. Tadi kita sudah membahas tentang air mani, air madhi, kemudian sekarang kita membahas tentang air wadi. Air wadi itu air yang putih. Sakhinun kadirun ghaliban. Putih, kemudian dia itu keruh. Sakhin, kadir, dia itu keruh, putih dan keruh kental itu. Jadi ciri-cirinya ada 3. Yang pertama warnanya putih, kemudian kental, kemudian keruh. Itu air wadi. Lah air wadi ini enggak ada baunya. La raihata lahu, tidak ada baunya. Yakhruju ghaliban aqibal baul aw 'inda hamli syai'in thaqil. Biasanya air wadi ini keluar setelah keluarnya air kencing. Makanya Rasulullah SAW mensunnahkan kita untuk kencing dalam keadaan duduk. Supaya apa? Supaya semua yang ada di kantong kemih di kemaluan itu keluar semua air kencingnya. Maka ketika seseorang kencing dalam keadaan berdiri itu, maka bisa mengakibatkan dia itu nanti ketika misalkan ruku atau sujud, maka keluar lagi air wadi itu, mengakibatkan batal sholatnya, harus mengulang wudunya lagi, seperti itu. Atau keluarnya air wadi itu karena mengangkat bahan-bahan yang berat, misalkan kayak tukang-tukang itu kan mereka kan ini kan tiap hari ngangkat barang yang berat, itu bisa mengakibatkan keluarnya air wadi. Nah, air wadi ini nggak banyak keluarnya teman-teman. Air wadi ini paling 1 tetes 2 tetes lah, itu berarti air wadi. Berbeda dengan air madhi. Air madhi itu bisa keluar banyak, bisa sedikit. Tapi air mani itu pasti ghaliban. Air mani itu biasanya air mani itu keluarnya itu biasanya ghaliban. Seringnya itu banyak keluarnya. Tapi juga bisa jadi dikit. Kemudian nah itu teman-teman. Tadi ada 3 ya. Ada 3 untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada yang mewajibkan seseorang itu mandi apa? Yaitu jima. Kemudian yang kedua keluarnya air mani. Kemudian yang ketiga disebutkan di dalam matan Abi Syuja, yang ketiga itu al-maut, yaitu orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Lah, di sini orang orang mayit yang diutamakan, yang memandikan adalah keluarganya. Apabila yang wafat itu suaminya, maka yang memandikan saudaranya atau keluarganya yang lain. Tetapi kalau atau istrinya, kalau misalkan yang meninggal perempuan, istrinya misalkan, maka yang memandikan suaminya atau saudara perempuannya. Nah, kalau misalkan nggak ada sama sekali, nggak ada keluarganya yang memandikan, maka boleh kita memilih keluarga yang terdekat untuk memandikannya, asalkan sama-sama perempuan. Tetapi kalau nggak ada juga keluarga terdekatnya, maka orang lain, syaratnya harus perempuan. Kalau yang meninggal itu perempuan, syaratnya harus perempuan, nggak boleh laki-laki. Nah, kalau misalkan di kampung tersebut nggak ada perempuan yang mau memandikan,
atau nggak ada perempuan sama sekali, maka langsung dikuburkan tanpa dimandikan. Karena apa? Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Karena apa? Karena seorang laki-laki ketika memandikan seorang perempuan yang ajnabi, maka itu mengakibatkan fitnah. Maka kata seorang ulama, kata sebagian ulama, maka langsung dia dikuburkan, nggak perlu dimandikan untuk menghindari fitnah. Nah, kita beralih ke sesuatu yang mewajibkan mandi khusus untuk perempuan. Tadi kan untuk laki-laki dan perempuan 3. Sekarang yang khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan itu apa? Yaitu haid. Kemudian nifas, kemudian wiladah atau melahirkan. Yang pertama kita bahas tentang haid. Haid itu apa? Haid itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan secara adat. Adatnya itu memang keluar, setiap bulannya memang keluar. Lah dalam mazhab Syafi'i, keluarnya darah haid ini setiap bulan itu paling cepat itu sehari semalam, paling cepat sehari semalam. Kemudian ghaliban, kebanyakan perempuan keluar darah haid itu 6 hari atau 7 hari. Paling lama 15 hari, paling lama 15 hari. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi paling lama itu 10 hari. Nah, zaman sekarang setelah diteliti penelitian dokter, itu seorang perempuan itu paling lama adalah 10 hari. Maka zaman sekarang itu bisa kita bertaklid atau mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, karena pendapatnya sama dengan pendapatnya ahlul ikhtisas, yaitu ahlinya, yaitu dokter. Kita boleh mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Lah bagaimana setelah 10 hari, lah kok keluar lagi darahnya? Misalkan nih, setiap perempuan pasti beda-beda lah keluar darah haidnya kan. Kita taruh saja perempuan biasa haid 1 bulannya itu 10 hari. Lah kok tiba-tiba hari ke-11 keluar lagi, maka itu enggak darah haid, itu darah istihadhah. Nah, darah istihadhah itu apa? Darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena penyakit, bukan karena adatnya keluar, tapi karena penyakit. Lah orang yang istihadhah, terkena penyakit istihadhah ini tidak diharamkan puasa, tidak pula diharamkan sholat, tetap diwajibkan sholat dan puasa. Lah kalau sholatnya seperti apa? Sholatnya yatawaddau likulli salatin, di hadis kama qala Rasulullah SAW. Jadi orang yang terkena penyakit istihadhah, maka dia wudu di setiap waktu sholat. Jadi nggak boleh wudunya di sebelum waktu sholat, sebelum azan wudu. Misalkan sebelum sholat asar, sebelum azan asar wudu untuk sholat asar, nggak boleh. Dia wajib berwudu setelah waktu asar masuk. Nah, likulli salatin. Dan dia diperbolehkan, menurut mazhab Syafi'i, diperbolehkan sholat fardu 1 rakaat saja. 1 rakaat sekali sholat fardu. Tetapi boleh berkali-kali untuk sholat sunnah. Berbeda halnya dengan mazhab Abu Hanifah, memperbolehkan sholat fardu sebanyak apapun nggak apa-apa, sholat sunnah pun nggak ada masalah. Mau sholat fardu berkali-kali, mau jamak, terserah. Sholat sunnah pun nggak ada masalah sebanyak apapun, selama waktu masih ada. Tapi kalau waktunya sudah keluar, maka intaqadul wudu, wudunya batal. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah nifas. Nifas itu yang keluar setelah seorang wanita itu melahirkan. Biasanya keluar darahnya. Nah, nifas di sini paling cepat itu lahdzah, paling cepat itu sebentar saja. Dan paling lama itu 40 atau 60 hari. Ya, coba nanti kita cek, sekitar 40 atau 60 hari paling lama menurut mazhab Syafi'i. Nah, itu nifas. Nifas itu hukumnya sama kayak haid. Dia diharamkan puasa dan wajib mengqadha'nya, dan diharamkan pula sholat. Tetapi sholat tidak wajib mengqadha'. Karena apa? Karena sholat ini kalau wajib diqadha' maka akan ada masyaqqah, ada kepayahan pada wanita. Maka tidak wajib mengqadha' sholat. Lah kenapa kok diwajibkan mengqadha' puasa? Karena puasa ini ibadah tahunan. Ibadah tahunan setiap Ramadan saja. Maka kalau nggak diqadha' ya sayang kan. Lah bagi wanita tetap mendapatkan pahala orang yang sholat selama
masa sucinya dia istiqomah sholat, maka ketika waktu haid, walaupun dia tidak melaksanakan sholat, dia tetap mendapatkan pahala orang yang sholat. Lah, apakah makanya perempuan ini ketika nggak sholat, ketika haid, dia itu mendapatkan pahala karena meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Apa diharamkannya? Yaitu diharamkan untuk sholat. Ketika meninggalkan perkara yang haram, maka dia otomatis mendapatkan pahala. Dan itu sisi positif daripada perempuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wiladah, yang ketiga, yang mewajibkan seorang untuk mandi adalah wiladah. Wiladah yaitu melahirkan. Melahirkan di sini, kenapa seseorang itu diwajibkan melahirkan? Jadi ada dua pendapat ulama. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, Kifayatul Akhyar itu syarah daripada Matan Abi Syuja. Tetapi syarah ini lumayan berat, teman-teman. Lumayan berat. Lumayan berat karena di situ disebutkan khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i. Banyak sekali khilaf. Nah, di situ sebenarnya ada dua pendapat. Sebab daripada mewajibkan seorang perempuan itu mandi karena apa? Sebab yang pertama, karena ketika bayi itu keluar dari rahim perempuan itu madhannatu khurujid dam, yaitu kemungkinan besar keluarnya darah. Dan darah kalau keluar dari kemaluan itu mewajibkan dia untuk mandi sebagaimana haid dan nifas. Lah itu. Lah ada pendapat yang kedua. Alasan kedua adalah bukan karena darah yang keluar, tetapi karena bayi itu asalnya daripada mani. Lah mani ketika keluar dari kemaluan itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Yaitu itu dua sebab kenapa seorang itu diwajibkan mandi ketika habis melahirkan. Semoga jelas ya teman-teman sekalian. Kemudian, nah di sini ada kasus lagi. Gimana kalau kita ragu-ragu apakah keluar air mani atau madhi? Kita misalkan ragu-ragu pas tidur, tadi keluar air mani atau madhi ya. Maka dia boleh diperbolehkan untuk memilih. Kalau misalkan keluarnya itu dengan duf'ah, dengan menembak, ya kita yakin itu air mani, maka mewajibkan dia untuk mandi. Tetapi kalau keluarnya itu dikit-dikit dan tidak tidak dengan menembak, maka dia itu madhi. Kita yakin madhi, maka tidak mewajibkan untuk mandi, cukup beristinja kemudian berwudu saja. Tetapi yang aula, yang paling utama adalah mandi. Yang paling utama adalah mandi. Begitu ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian rukun-rukun daripada mandi itu disebutkan di sini ada dua. Disebutkan di syarah daripada Ar-Risalatul Jami'ah, tetapi disebutkan di dalam kitab Matan Abi Syuja itu ada 3. Kita ambil yang di Matan Abi Syuja. Karena apa? Karena di Matan Abi Syuja lebih lengkap. Yang 2 ini sama. Disebutkan juga di syarah Matan Ar-Risalatul Jami'ah, juga disebutkan di dalam Matan Abi Syuja. Tapi Matan Abi Syuja itu ada tambahannya 1. Yang pertama adalah niat. Jadi niat di dalam seluruh perkara itu dalam mazhab Syafi'i itu wajib. Niat dalam mandi junub wajib, niat dalam wudu wajib, niat dalam sholat wajib. Semua ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang di dalamnya terdapat syarat dan rukun itu wajib niat. Itu menurut mazhab Syafi'i. Niat itu wajib dalam mandi junub terutama. Niat. Nah, niatnya itu seperti apa? Niatnya itu raf'ul janabah. Nawaitu raf'al janabah. Saya niat mengangkat janabah, mengangkat junub. Atau juga bisa dalam sighah lain, dalam bentuk lain, nawaitu raf'al hadatsil akbar. Saya berniat mengangkat hadas besar. Atau bisa juga nawaitu fardhul ghusli. Saya berniat fardu ghusli. Saya berniat kewajiban mandi. Boleh juga.
Atau juga boleh berniat nawaitul ghuslal wajib, saya berniat mandi wajib. Atau nawaitul ghuslal mafrud, saya berniat mandi yang diwajibkan. Atau siwa-siwa yang lainnya yang berkenaan dengan mandi janabah. Tetapi nggak boleh berniat nawaitu raf'al hadatsil asghar, itu nggak sah. Kalau niatnya seperti itu. Kenapa? Karena junub itu hadas akbar, hadas yang besar, bukan hadas asghar. Nggak boleh dibalik-balik. Ya, yang sah adalah nawaitu raf'al hadatsil akbar, itu baru sah. Atau siwa-siwa yang disebutkan tadi juga sah. Lah, tempatnya niat, ya memang ini tempatnya niat itu memang bittifaqil ulama, kesepakatan para ulama itu tempatnya niat di hati. Itu sepakat Imam 4 madhab itu menyepakatinya niat itu dalam hati. Tapi ketika dilafatkan, niat itu dilafatkan, maka sunnah menurut madhab Syafi'i. Menurut madhab Malik, yang sunnah adalah tidak dilafatkan. Itu memang perbedaan di antara para ulama. Tetapi ketika seseorang itu ragu-ragu dan nggak bisa dia berniat kecuali dilafatkan, maka melafatkannya itu menjadi wajib. Itu teman-teman. Jadi ulama itu sangat-sangat keren. Tidak serta-merta melafatkan niat itu sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang tercela, tidak. Karena dikiaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhaji, beliau melafatkan niat. Atau ketika umroh, labbaik Allahumma umroh, itu kan niat umroh. Labbaik Allahumma al-hajj, saya berniat memenuhi panggilanmu ya Allah dengan umroh atau dengan haji. Itu kan melafatkan niat, dikiaskan ke ibadah-ibadah lainnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan mengkiaskan di dalam ibadah itu. Kemudian di sini ada kasus teman-teman. Kalau misalkan di dalam ketika kita mau mandi itu ada dua sebab. Sebabnya apa? Misalkan sebabnya haid dan junub. Dua-duanya kan mewajibkan mandi. Haid mewajibkan mandi, junub juga mewajibkan mandi. Maka niatnya itu boleh salah satu. Misalkan nawaitu fardhal nawaitu fardhu ghusl haid atau nawaitu fardhal janabah. Itu juga ghusl janabah juga boleh. Salah satu darinya. Atau keduanya nawaitu fardhu ghusl janabah ma'a ghusl haid lillahi ta'ala. Itu juga malah lebih utama disebutkan dua-duanya. Itu kalau kasusnya adalah mandi wajib yang mana terkumpul di kedua-duanya itu yang mewajibkan mandi. Kemudian kasus lain, misalkan sunnah sama sunnah. Misalkan sholat Jumat dengan sholat Id. Misalkan biasanya di Indonesia kalau Idul Fitri kan pernah Idul Fitri di hari Jumat. Maka waktu habis subuh niat mandi Jumat dan niat mandi Idul Fitri misalkan. Apakah diperbolehkan? Maka jawabannya diperbolehkan. Diperbolehkan dan mendapatkan dua-duanya. Niat sekaligus diperbolehkan. Lah, terus ada kasus lagi. Kalau wajib dengan sunnah, misalkan mandi junub dengan mandi Jumat, apakah boleh digabung? Kalau yang tadi kan wajib sama wajib, sudah pasti boleh digabung. Sunnah sama sunnah, niatnya boleh digabung. Tetapi kalau wajib sama sunnah, apakah boleh digabung? Padahal di sholat nggak boleh digabung. Misalkan sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur juga 4 rakaat, sama-sama 4 rakaat. Kan nggak boleh digabung juga kalau dalam sholat. Kemudian dalam puasa menggabungkan antara puasa Ramadan dengan puasa Senin Kamis nggak boleh juga. Karena wajib dengan sunnah nggak boleh digabung. Kecuali dalam keadaan mandi. Mandi ini boleh digabung. Khusus mandi ini boleh digabung karena al-maksud bidzatihi, maksudnya itu sama. Zatnya itu sama. Yaitu misalkan mandi junub digabung dengan mandi Jumat. Maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi kalau niatnya mandi junub saja, ya dapat
mandi junub saja. Kalau niatnya mandi Jumat, ya cuma dapat mandi sunnah Jumat. Dia wajib mandi lagi karena niatnya cuma satu-satu. Tapi kalau niatnya digabungin, nawaitu fardhu ghuslil nawaitu fardhu raf'il janabah ma'a ghuslil jum'ati lillahi ta'ala. Saya berniat mandi junub berbarengan dengan mandi Jumat. Itu boleh, diperbolehkan. Lah, di mana tempat niat? Ini maksudnya tempat niat ini bukan tempat niat yang saya jelaskan tadi, tetapi tempat niat di sini itu maksudnya kapan berniat, mengguyurkan air ke badan ataukah ketika akhir baru niat, kapan? Lah, mahallu niyatil ghusli 'inda awwali syai'in yughsalu minal badani sawan kana min a'lahu min a'lahi aw min asfalihi. Lah, tempat niat itu ketika pertama kali mengguyurkan air ke badan, itu pertama kali niat. Kalau nggak ada urutan teman-teman, niat daripada mandi junub itu nggak ada urutan. Mau kaki dulu boleh, mau kepala dulu boleh. Tetapi apa? Tetapi ketika niat itu, ketika pertama kali guyur, itu baru niat. Karena apa? Karena dalam madzhab Syafi'i niat itu termasuk rukun. Rukun itu apa? Rukun itu dakhil mahiyatus syai', yaitu di dalam pekerjaan, itu namanya rukun. Kalau dalam pekerjaan berarti berbarengan dengan pertama kali air itu mengguyurkan ke badan. Itu. Jadi pertama kali air mengguyur ke badan, niat nawaitu raf'al hadatsil akbar, atau nawaitu raf'al hayd, nawaitu raf'al nifas, nawaitu ghuslil wiladah, atau nawaitu ghuslil janabah, dan lain sebagainya. Pokoknya pertama kali air mengguyur ke badan. Berbeda dengan wudu. Wudu itu niatnya di mana? Niatnya ketika basuh wajah, berbarengan ketika basuh wajah. Nawaitu fardhul wudu, atau nawaitu raf'al hadatsil asghar, itu ketika basuh wajah. Kemudian itu yang pertama tadi ya, rukun daripada mandi. Kemudian yang kedua adalah waslu jami'i basyaratihi, yaitu mencuci seluruh kulit. Mencuci seluruh daripada kulit. Mencuci seluruh, maksudnya itu apa? Ini, waslu jami'i badanihi ini. Yang pertama tadi kan niat. Yang pertama kali niat nih, niat. Di sini cuma disebutkan dua teman-teman ya, rukun daripada mandi. Niat sudah kita jelaskan tadi, siwah-siwahnya semuanya. Kemudian rukun yang kedua ini. Rukun yang kedua. Nah ini rukun yang kedua. Yaitu membasuh seluruh badan. Baik itu kulit, kemudian rambut, kemudian kuku. Itu wajib kena semua ketika mandi junub. Itu wajib kena semua. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min jasadi min janabatin lam yaghsilha fu'ila bi kadza wa kadza minan nar." Barang siapa yang meninggalkan sebagian badannya enggak disiram oleh air, maksudnya enggak dicuci ketika mandi junub, maka badan tersebut akan disiksa di neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya harus berhati-hati ketika mandi junub. Dan mandi junub itu harus pakai air yang mutlak, yaitu tahir, mutahhir. Enggak boleh pakai air mustakmal, enggak boleh pakai air yang najis. Jadi air yang dipakai untuk mandi junub itu harus air yang mutlak, yaitu air yang tidak tercampuri dengan apapun. Nah, itu dua rukun yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu niat sama waslu jami' badanihi. Ada tambahan lagi teman-teman di dalam matan Nabi Syuaib, ada tambahan yang ketiga. Yang ketiga apa? Yaitu menghilangkan najis kalau ada. Jadi misalkan di badan kita ada najis, maka dihilangkan. Itu termasuk rukun daripada rukun mandi junub. Ya itu. Maka dapat kita simpulkan rukun mandi junub ada 3. Yang pertama niat, yang kedua adalah mengguyur ke seluruh badan, baik itu kulit, rambut maupun kuku. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan
menghilangkan najis kalau ada. Kita beralih ke nawaqidul wudu. Nah, nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu ini adalah pembatal-pembatal daripada wudu. Pembatal-pembatal daripada wudu. Wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilaini. Jadi yang membatalkan wudu itu yang pertama. Ada 4 ini ya. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilain. Keluar dari salah satu dari 2 lubang. Maksudnya al-qubuli awid duburi ala makana. Maksudnya adalah lubang depan maupun lubang belakang. Itu membatalkan wudu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya al-khariju yaqinan min ahadis sabilain. Qubulul hayy aw duburihi sawan kana al-kharij mu'tadan ka bawlin wa gha'itin wa rihin aw ghayra mu'tadin ka dudin wa damin wa hasatin. Jadi keluar dari 2 lubang ini baik itu keluar itu sesuatu yang biasa keluar. Misalkan yang biasa keluar itu, mohon maaf, kencing atau kotoran atau angin atau kentut. 3 ini kan biasa keluar. Itu membatalkan, jelas membatalkan wudu. Atau yang keluar itu sesuatu yang jarang sekali keluar, yang nggak biasa keluar. Misalkan apa? Misalkan cacing, orang cacingan di perutnya keluar ulat dari, mohon maaf, dari duburnya, atau keluarnya darah, atau keluarnya kerikil. Biasanya kalau orang kena penyakit kencing batu itu kan keluar kerikil kecil-kecil itu kan, ya itu juga termasuk membatalkan wudu. Nah, di sini juga dud, bahasa fikihnya adalah dud. Dud itu adalah ulat yang keluar dari perut. Walau ulat ini hukumnya suci, teman-teman. Ulat ini suci hukumnya. Walaupun ulat ini suci, keluar dari 2 lubang itu, ini termasuk membatalkan wudu. Karena kaedahnya itu, ma kharaja, dalam matan Abi Syuja disebutkan, ma kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Sesuatu yang keluar dari 2 lubang itu najis kecuali air mani. Ditambah lagi dud, yaitu di dalam kitab lain ditambah lagi dud, yaitu ulat. Ulat ini dia itu kayak misalkan belatung. Belatung ini suci, teman-teman. Belatung suci. Keluar dari sesuatu yang najis. Bangkai itu kan najis. Keluar ketika bangkai sudah membusuk, keluar menjadi belatung. Belatung itu suci. Hukumnya belatung itu suci. Itu nanti kita bahas di pembahasan ad-dibagh insyaallah, atau pensamakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yanqudul wudu'ah zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Jadi yang termasuk membatalkan wudu itu apa? Hilangnya akal dengan tidur atau selainnya. Kecuali orang yang tidur tetapi tetap tidurnya itu enggak berpindah-pindah. Maksudnya tetap di tempatnya. Nah, itu. Nah, di sini zawalul aqli. Zawalul aqli itu bisa jadi gila, bisa jadi pingsan, misalkan habis wudu tiba-tiba gila, maka batal wudunya. Habis wudu tiba-tiba dia pingsan, maka batal wudunya. Atau hilangnya akalnya disebabkan tidur yang misalkan berbaring, langsung nyenyak tidurnya, maka batal. Tetapi kalau tidurnya dalam keadaan duduk ini tidur, tetapi ketika bangun-bangun, lah kok udah pindah tempat, maka batal wudunya. Atau ketika tidur dia merasakan, mohon maaf, pantatnya yang kanan atau yang kiri itu terangkat, maka dia batal. Atau yang nggak batal itu seperti apa? Yang nggak batal itu ketika tidur dalam keadaan duduk, walaupun dia nyenyak, tetapi pantatnya nggak terangkat, salah satu dari pantatnya nggak terangkat, atau dia tidak berpindah tempat, maka nggak batal. Itu menurut mazhab Syafi'i. Keistimewaan mazhab Syafi'i
itu menggabungkan antara nas dengan ilmu kedokteran. Imam Syafi'i kan ahli kedokteran juga. Nah, itu menurut madhab Syafi'i. Nggak batal. Selama duduknya itu di tempat yang sama dan pantatnya tidak terangkat. Itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya itu hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya'a al-akhirata hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Bahwasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu salat Isya, maksudnya mengakhirkan salat Isya karena menunggu Rasulullah pada waktu itu kan, menunggu Rasulullah sampai kira-kira yang tengah malam lah atau jam 11-an. Itu baru sholat Isya. Sampai para sahabat itu tidurnya itu terlelap. Mereka langsung sholat dan tidak berwudu lagi. Itu dalil bahwasanya diperbolehkan tidur dalam keadaan duduk, maka tidak membatalkan wudu. Nah, di sini tetapi ada syaratnya, ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ketika bangun itu dalam keadaan pas dia tidur, itu misalkan tidurnya di sini nih, bangun-bangun ya tetap di sini gitu. Yang kedua, hendaklah badannya orang itu enggak terlalu kurus. Kalau misalkan terlalu kurus itu maka batal. Kalau terlalu kurus maka batal menurut Ibnu Hajar. Alla yakhbirahu ayyakuna mu'tadil khilqah. Fayanqudu wudu'u nahifin la yahussu bi khurujil kharij. Jadi hendaklah syarat yang kedua itu adalah orang yang tubuhnya itu standar, enggak kurus, enggak gendut. Maka ketika orang terlalu kurus, ketika dia tidur walaupun dalam keadaan duduk, dia batal karena kentut itu enggak kerasa bagi orang yang sangat kurus. Kemudian syarat yang ketiga, alla yukhbirahu adlun bi khuruj syai'in minhu 'inda Ibnu Hajar. Hendaklah enggak ada orang yang adil atau teman kita yang terkenal baiklah, itu enggak mengabarkan kepada kita bahwasanya kita kentut. Tapi kalau kita ada yang ngabarin nih, tadi itu kentut. Kita tengok dulu dia suka bohong apa enggak teman kita ini. Kalau suka bohong, enggak usah percaya. Tapi kalau dia terkenal kejujurannya, dia enggak pernah berbuat maksiat, enggak pernah nyolong, enggak pernah zina, maka dipercaya omongannya, kita wajib untuk mengulanginya karena dia jujur. Itu. Kemudian wayang qudul wudu'ah, ini syarat rukun yang ketiga, bukan rukun, mohon maaf, pembatal yang ketiga. Wayang qudul wudu'ah massu qubulin au duburi adamiyyin minhu, yaitu memegang kemaluan depan atau kemaluan belakang manusia ya, bukan hewan, darinya. Au min wairihi bi batnil kaffi wa butunil asabi', atau dari selainnya, yaitu selain manusia. Bi batnil kaffi, dengan tangan, dengan telapak tangan itu sini, telapak tangan yang bagian dalam. Bi batnil kaffi wa butunil asabi', atau jari jemari bagian dalam, ya sini, bagian dalam. Kabiran kana aw saghiran, mau dia itu besar, udah dewasa atau masih anak kecil. Walau waladahu walau maitan, walaupun itu anaknya sendiri ataupun sudah mati, itu membatalkan wudu. Misalkan seorang suami, kita ambil kasus yang ini ya, yang agak vulgar, soalnya ini fikih, teman-teman. Fikih itu memang, ya mohon maaf sekali, memang agak terang-terangan gitu. Misalkan seorang suami habis wudu memegang kemaluan istri tanpa ada penghalang. Apakah batal wudunya? Maka batal wudunya bagi suami. Untuk istri enggak batal. Mohon maaf. Untuk istri tetap batal karena dia menyentuh persentuhan dengan suami istri. Kita ambil contoh yang agak gampang. Misalkan seorang ibu
menyentuh kemaluannya anaknya, misalkan nyebokin atau apa kan, apakah batal? Maka yang menyentuh itu batal, anaknya ini nggak batal anaknya, karena yang batal itu yang menyentuhnya, itu untuk untuk menyentuh kemaluan. Tetapi kalau bersenggolan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, nanti kita apa namanya kita bahas, maka yang baik yang memegang maupun yang dipegang itu membatalkan. Lah, di sini tuh khusus bagian apa namanya telapak tangan yang dalam, jari-jari dalam. Itu khusus untuk ini, tetapi ujung sini nggak termasuk, atau di antara jari jemari ini juga nggak termasuk. Apalagi yang sini, zahir apa namanya kaf, itu nggak termasuk. Misalkan pegang kemaluan, kena kemaluannya sini, itu nggak membatalkan wudhu. Kemudian wayang qudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini bila hailin. Yang keempat, yang membatalkan wudhu itu ketika bertemunya dua kulit luar, basyaratai, dua kulit bagian luar. Kan ada kulit bagian dalam, yaitu lemak, ada kulit bagian luar. Kulit bagian luar ya kayak gini nih, kulit bagian luar kayak gini. Yaitu ketika apa? Persentuhan antara laki-laki dan perempuan kabirain sudah balik. Ajnabiyyain yang bukan mahram. Yang bukan mahram berarti dia boleh dinikahin bila hailin, tanpa penghalang. Tapi kalau pakai penghalang sarung tangan misalkan, nggak membatalkan wudhu. Illa dhufran aw sya'ran aw sinnan. Kecuali kuku, menyentuh kuku nggak membatalkan. Misalkan laki-laki menyentuh kuku perempuan seperti ini, itu nggak batal. Seperti ini. Atau sya'ran, menyentuh rambutnya, itu nggak membatalkan. Atau sinnan, menyentuh giginya, itu nggak membatalkan. Fala yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Kenapa kok dikhususkan menyentuh kulit saja? Karena kulit ini adalah biangkero atau pusat daripada syahwat. Ketika seorang menyentuh kulit dengan kulit itu, maka timbullah syahwat di situ. Maka wudunya batal. Nah, di dalam madzhab Syafi'i, baik nyentuhnya itu bersyahwat atau enggak bersyahwat, yang penting nyentuh antara kulit dengan kulit tanpa penghalang, maka batal wudunya. Maka batal wudunya. Dalilnya mana? Dalilnya aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Itu dalil bahwasanya menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Berbeda. Ini memang ada ulama berbeda pendapat ya. Kita sebutkan satu persatu. Pendapatnya Imam Abu Hanifah, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Karena yang dimaksud aula mastumun nisa itu adalah jima, yaitu bersetubuh, itu baru membatalkan wudu. Kemudian madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya dua madhab ini ya. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu membatalkan wudu, menyentuhnya membatalkan wudu kalau dengan syahwat. Tapi kalau enggak dengan syahwat, enggak batal wudunya. Kemudian madhab Syafi'i, yang penting nyentuh, mau bersyahwat mau enggak tetap batal. Lah di sini membatalkan wudu itu kepada orang yang bukan mahram. Kalau orang mahram misalkan menyentuh saudara perempuannya, maka enggak batal. Menyentuh ibunya enggak batal. Kemudian apalagi ya, menyentuh bibinya enggak batal. Pokoknya saudara senasab atau saudara atau kerabat lewat jalur musaharah, lewat jalur perkawinan, mertuanya, nyentuh mertuanya. Ibu daripada istri enggak batal, bibi daripada istri enggak batal. Karena mereka haram dinikahin secara selamanya gitu. Tetapi kalau ini yang unik, tetapi menyentuh istri itu batal. Karena dia mahram muakkad.
Bisa jadi ketika waktu itu ditalak dia bukan mahram lagi. Artinya boleh rujuk, boleh dinikahin lagi si wanita tersebut. Itu. Khusus perempuan istrinya itu memegang istri batal. Karena mahram karena mahram muakkad bukan muabbad. Nah, kalau nyentuh saudara sesusuan, maka saudara sesusuan itu sama dengan saudara senasab. Diharamkan untuk dinikahin, maka menyentuhnya itu tidak batal. Menyentuh ibu sesusuan nggak batal. Atau menyentuh anak perempuan daripada ibu sesusuan nggak batal. Menyentuh bibi daripada bibi daripada saudara, misalkan ibu sesusuan ini punya saudara perempuan, itu nggak batal. Nah, di sini sebutkan bahwasanya ada syaratnya. Ada syarat ketika bersentuhan itu menjadikan batal. Yang pertama syaratnya itu hendaklah kulit dengan kulit. Sentuhannya itu kulit dengan kulit, bukan kulit dengan kuku, bukan kulit dengan gigi, bukan kulit dengan rambut. Harus kulit dengan kulit, itu baru mengakibatkan wudu itu batal. Harus berbeda jenis, harus laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki nggak batal, perempuan dengan perempuan nggak batal. Yang membatalkan adalah laki-laki dengan perempuan. Kemudian hendaknya yang ketiga, syarat ketiga itu hendaknya sudah balik, sudah kabir, sudah, kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi. Kemudian yang keempat syaratnya hendaklah perempuan itu yang bukan mahram kita. Bukan mahram kita. Ketika menyentuh maka batal wudunya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan sekian teman-teman. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di bab syurutu sihhatis shalat, di bab salat. Alhamdulillahi rabbil alamin.